Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam ibadah online ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu mari angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia, sembah Dia. Sebab Dia adalah Allah satu-satunya yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya, percayalah Dia hadir bersama dengan kita. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku jawab, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Menyembahmu ya Tuhan. sungguh Kau hebat, Hebat, penuh ajaib perkasa, ajaib perbuatan Tuhan. Kami mau nyanyikan haleluya. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, katakan lagi. Bapa, kami datang di hadirat-Mu menyembah-Mu. Glory, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang besar, Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh terus selalu merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau pakai kesempatan yang ada untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan berkat-berkat-Mu yang luar biasa boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, bahkan sampai kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah ini, biarlah Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Yesus, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami saat ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Dia, amin. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan Dia Allah penebus saudara dan saya. Haleluya, katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, mari bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Dia besar, Dia dahsyat. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan.
dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tetap kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya. Amin. Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita mau hampiri Dia. Apapun keadaanmu, mungkin saat ini engkau merasa gelisah atau sedang menghadapi percobaan. Mari kita berdoa, berseru kepada Yesus, sebab Dia adalah penolong kita yang sejati. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. bila cobaan menghampiri dirimu, Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan saudara. Berseru, berseru memanggil
Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak ada kekuatan lain di dalam diri kita selain di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Allah untuk kita menerima rahmat-Nya, untuk kita menerima kekuatan baru. Haleluya. Yakinlah Tuhan hadir di sini. Dia ada di sini. Haleluya. Ku menyembah-Mu dalam tempat kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan Ku hadir. yakin Hadir Kau bersama hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan sini. terjadi. Kemenangan terjadi di Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami punya Allah yang hidup. Bahkan kekuatan yang kami punya hanya kami peroleh dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga pemulihan, kemenangan terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan tiba saatnya kembali kami mau
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau memberikan urapan yang baru, hikmat yang baru terhadap hamba-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kembali kita akan menikmati, mendengarkan firman Allah yang akan selalu memberikan kita kekuatan, sukacita, semangat, berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini masih dalam rangkaian tema sepanjang 2026 ini. Hari ini mengangkat satu tema yang berjudul Berdoa dalam Kesabaran dan Ketekunan. Mari kita membuka di dalam ayat pokok kita hari ini, Mazmur 88. Mazmur 88 ayat 1 sampai 4. Mazmur 88 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Pemazmur ini dari Bani Korah dengan ungkapan bagaimana di siang hari dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia memohon. Demikian juga di malam hari, dia menghampiri Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dengan sebuah permohonan, supaya Tuhan sendengkanlah telingamu kepada teriak dari pemazmur ini. Ada sebuah permohonan yang begitu penuh dengan harapan supaya Tuhan mendengar doanya. Supaya teriaknya itu dikabulkan oleh Tuhan. Hal yang mendasari dia di dalam ayatnya yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Apa yang dia alami, pengalaman yang dia sementara lalui pada waktu itu, begitu berat. Ungkapan ini, dia sudah kenyang dengan malapetaka. Jadi, malapetaka yang dia alami bukan hanya 1-2, tetapi berkali-kali dia mengalami hal ini. Bukan hanya bicara soal kesedihan, bukan hanya soal kepahitan, tekanan hidup, tetapi malapetaka demi malapetaka dia lalui. Bahkan dia mengatakan, hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati.
hidup dari pemazmur ini, dia berani menyatakan bahwa hidupnya itu dekat dengan dunia orang mati. Betapa berat tekanan hidup yang dia harus alami, sehingga dia berdoa bukan hanya di siang hari, di malam hari juga dia menghampiri Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, adakah di antara kita ini tekanan hidup, pergumulan yang sementara kita alami lebih besar dari ungkapan pemazmur ini? Atau mungkin sudah setara? Dan barangkali banyak di antara kita, ketika kita memohon, ketika kita berdoa, 1-2 kali Tuhan belum kabulkan, kita mundur. Kita kecewa, putus asa, sehingga kita tinggalkan persekutuan. Berdoa, ingat, membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Apa yang dialami pemazmur ini? Hal yang sama dialami juga oleh Raja Daud. Kalau kita mundur di pasal 18 dari kitab Mazmur ini, Raja Daud juga mengalami kondisi yang benar-benar tidak mengenakan. Mazmur 18 ayat 4-7 berkata begini, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Raja Daud juga mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur tadi, Bani Korah. Bagaimana dia merasakan tali-tali maut telah melilit hidupnya. Dia sudah dekat dengan dunia orang mati. Itulah yang dia alami, itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Kita sudah tahu bagaimana Raja Daud ketika dia berhasil mengalahkan Goliat yang merupakan panglima, pemimpin orang Filistin yang sangat ditakuti. Daud menghadapi Goliat dengan membawa nama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi seorang Daud. Dari bukan siapa-siapa, tiba-tiba nama Daud itu begitu terangkat, nama Daud langsung terkenal pada waktu itu. Sehingga orang-orang Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem langsung mengenal dia dan memuja-muja Daud. Dia berhasil mengalahkan seorang Goliat. Sebelum dia tampil di medan peperangan waktu itu, Daud diurapi. Kata firman Tuhan ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, mulai waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, di sanalah dia menjadi seorang yang terkenal. Apa yang dialami oleh Daud? Ketika dia menjadi seorang yang terkenal,
rupanya masalah yang lain muncul. Masalah muncul, Daud tidak lagi disukai oleh raja yang berkuasa pada waktu itu, Saul. Saul merasa bahwa kedudukannya itu terancam oleh kehadiran Daud. Daud yang masih muda belia, masih seorang remaja berusia 17 tahun, yang mampu mengalahkan seorang yang ditakuti, yang bernama Goliat. Sejak saat itu, sejak Saul tidak menyukai Daud, mulailah nyawanya terancam. Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan Saul sudah bertekad untuk membunuh Daud. Berkali-kali dia ingin mencabut nyawa Daud. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak memberikan nyawa seorang Daud kepada Saul. Apa yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu? Bahwa hidupnya sudah dekat dengan dunia orang mati. Dia mengatakan dirinya itu, tubuhnya itu sudah dililit oleh maut. Bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 3b. Di sana Daud berkata, hanya selangkah jaraknya antara aku dan maut. Dia mengungkapkan bahwa hidupnya itu hanya selangkah dengan maut. Tetapi apa yang dia katakan, firman Tuhan katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami kesesakan itu, dia berseru kepada Tuhan. Daud berteriak minta tolong. Sampai akhirnya teriakannya dia, doanya dia itu diterima, didengar oleh Tuhan, dan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lama di antara kita yang bergumul dan bergumul? Pemazmur tadi berkata, dia sudah kenyang dengan malapetaka. Adakah di antara kita sudah kenyang dengan malapetaka? Adakah di antara kita merasa diri kita itu sudah selangkah dengan maut? Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetaplah berseru kepada Tuhan. Entah itu di siang hari atau di malam hari. Tetaplah berteriak kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Waktu kita di dalam masa-masa sulit, dalam kondisi kesesakan, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Di dalam Mazmur, pasal 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berteriak meminta pertolongan Tuhan. Berdoa dengan kesabaran. Menantikan jawaban Tuhan. Menantikan apa yang Tuhan mau lakukan, mau kerjakan di dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Orang-orang yang berseru siang dan malam, Tuhan tidak akan tinggalkan. Di dalam Lukas, pasal 18,
ayat 1-8. Barangkali ayat-ayat ini sudah menjadi konsumsi kita. Mungkin setiap bulan atau bahkan lebih setiap minggu. Bagaimana satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, sampaikan kepada murid-muridnya. Mulai ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8 di sini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai seorang janda yang setiap hari datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Hakim yang lalim. Ayat yang pertama, Tuhan Yesus katakan bahwa murid-muridnya itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata harus di sini, tidak boleh tidak. Harus selalu. Berarti ini sebuah kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh murid-murid setiap hari, siang maupun malam. Dengan tidak bosan. Kalau kita mau merenungkan, ini terlalu berat bagi kita. Siapa di antara kita yang berdoa tidak pernah mengalami bosan? Mungkin bagi orang-orang yang berdoa 1-2 kali berseru, Tuhan langsung jawab. Enteng saja. Tetapi kalau sekian waktu, dalam kurun waktu yang agak panjang, kita berdoa, Tuhan belum jawab, akan muncul, akan timbul rasa bosan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian perumpamaan di sini muncul. Seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang. Tidak dituliskan di sini berapa kali dia datang. Dalam jangka waktu berapa lama. Tidak disampaikan. Barangkali memakan waktu yang agak panjang karena hakim ini, dia tidak menghormati seorang pun dan tidak takut akan Tuhan. Bayangkan saja perempuan ini, janda ini, dia harus berhadapan dengan orang yang semacam ini. Kalau kita mau katakan, perempuan ini adalah seorang pemberani dan dia tidak tahu malu. Pertama kali dia datang, langsung hakim ini tolak. Kedua kali, dan seterusnya ditolak. Tetapi, dari perumpamaan ini, hanya orang inilah, hanya hakim inilah, satu-satunya yang bisa membela perkaranya. Itulah yang membuat perempuan ini, dia tidak menyerah untuk meminta pertolongan dari hakim ini. Karena tidak ada lagi di kota itu, tidak ada lagi yang bisa menolong wanita ini, janda ini. Hanya hakim ini. Sekian waktu dia datang, ditolak. Tetapi terus saja perempuan ini, janda ini datang untuk meminta pembelaan, meminta supaya haknya itu, masalahnya itu diselesaikan oleh hakim ini. Yang pada akhirnya kita sudah tahu ceritanya. Hakim ini menerima dan mengabulkan permohonan dari wanita ini. Dia katakan, daripada wanita ini menyusahkan aku, lebih baik aku membela perkaranya. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya,
bahwa Bapa di sorga akan mendengar setiap seruan orang-orang yang berseru kepadanya. Di ayatnya yang ke-7 berkata, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah, atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Intinya di sini, tidakkah Allah akan menjawab setiap seruan anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang percaya, yang siang malam berseru kepadanya? Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Ia akan segera menolong. Itu kata firman Tuhan. Yang kita lihat di sini, yang harus kita garis bawahi di sini, hal yang pertama, berdoa itu sebuah keharusan dan jangan bosan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini, bukan soal solusi yang Yesus berikan, bukan soal kapan doa itu dijawab. Tetapi yang harus kita lihat di sini, hal yang harus kita perhatikan, yang mendasari di sini adalah kesetiaan kita untuk datang berseru kepada Tuhan, untuk datang berdoa memohon kepada Tuhan, siang maupun malam. Inilah letaknya, intinya dari perumpamaan ini. Yaitu berapa lama kita mau berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Baik siang dan malam. Tuhan tidak sulit untuk memberikan jawaban. Bagi Tuhan, kata firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang berseru berdoa kepadanya. Hanya saja, yang Tuhan lihat di sini adalah iman dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan itu dengan ketulusan, menghampiri Tuhan itu dengan kesetiaan? Ada orang yang hanya beberapa saat berseru kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, tinggalkan persekutuan, bahkan tinggalkan Tuhan. Yang Tuhan lihat di sini adalah kesabaran dan ketekunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membawa kepada kesempurnaan. Utuh, tidak bercacat. Orang-orang yang percaya di dalam hal berdoa butuh kesabaran dan ketekunan. Jangan hanya sekali meminta. Jangan hanya 2 kali. Tetapi harus sering, berkali-kali. Yesus katakan harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada satu lagi contoh di dalam firman Tuhan. Injil
Lukas, kalau kita mundur di pasalnya yang pertama, Lukas pasal 1. Lukas pasal 1, ayat 5 mulai. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sakaria dan istrinya Elisabet berasal dari garis keturunan Harun. Kita sudah tahu imam Harun adalah seorang imam, dan Sakaria juga menjabat seorang imam. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka ini orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah. Tetapi menjadi kekurangan dari keluarga ini, mereka tidak memiliki anak. Di zaman itu, zaman Alkitab, wanita yang tidak bisa memiliki anak itu adalah sesuatu aib, hal yang memalukan. Inilah yang menjadi kekurangan dari keluarga ini. Kata firman Tuhan, keduanya sudah lanjut usia. Menurut medis, mungkin tidak bisa lagi memiliki anak. Tetapi waktu Sakaria menjalankan tugas keimamannya, datang malaikat berbicara bahwa doanya sudah didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yohanes. Berapa lama mereka menanti, berapa lama mereka bergumul dengan berdoa, meminta supaya Tuhan bisa memberikan mereka anak. Berapa puluh tahun mereka menunggu. Sekalipun hal yang memalukan ada dimiliki oleh keluarga ini, tetapi mereka tetap berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan tidak bercacat celah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang sudah capek dengan pergumulan? Kita sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah berdoa siang dan malam, Tuhan belum mendengar setiap seruan kita. Barangkali kita sudah capek. Mungkin ada di antara kita sudah pernah mengalami putus asa. Tetapi coba kita melihat dari firman Tuhan ini. Kata firman Tuhan, keduanya sudah lanjut usia. Tidak lagi bisa memiliki anak kalau menurut medis. Sekalipun hal seperti itu, mereka tidak berhenti untuk hidup sebagai orang benar. Sekalipun doa mereka sudah puluhan tahun, doa mereka belum dikabulkan oleh Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, mereka hidup tidak bercelah. Jangan pernah berhenti jadi orang benar. Dan apakah mereka berhenti untuk berdoa? Tidak. Sakaria tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang imam.
Sekalipun ada celah, ada hal yang memalukan, yaitu mereka belum memiliki anak. Tetapi tugas keimaman tetap dia jalankan, dan suami istri ini tetap bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah. Luar biasa. Luar biasa komitmen dari kedua orang ini. Dan doa yang mereka sudah naikkan, sudah serukan, tidak diketahui berapa lama. Sudah berpuluh tahun mereka serukan. Apakah tidak ada jawaban sama sekali? Ternyata Tuhan memberikan jawaban. Di ayatnya yang ke-13. Malaikat berbicara kepada Sakaria. Sakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Istrimu akan melahirkan, istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa, kita butuh kesabaran dan ketekunan. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa terkadang tidak membuat kita terlepas dari setiap persoalan. Tetapi ingat, doa akan membuat kita kuat menghadapi setiap persoalan. Tetaplah berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Tetaplah bersabar dan terus bertekun menantikan jawaban dari setiap doa-doa kita. Sebagai orang yang percaya, kita butuh kesabaran dan ketekunan dalam hal berdoa. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa.
Haleluya Tuhan. Glory, glory. Hanya kami bisa berlari kepadamu Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan yang tidak mengenakan. Bahkan mungkin ada malapetaka yang menimpa kami. Kami hanya bisa berseru kepadamu ya Tuhan. Hanya bisa berteriak, meminta tolong. Dengan kesabaran dan ketekunan kami menantikan jawaban dari Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan jawaban dari setiap persoalan hidup kami. Dari setiap masalah, pergumulan yang sementara kami alami. Tuhan, kuatkanlah iman orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Berdoa dengan kesetiaan, menantikan jawaban dengan kesabaran, terus berdoa dalam ketekunan, menantikan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai sejahtera.
Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, mengucap syukur Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah datang lagi berbicara kepada kami. Dalam hal berdoa, kami membutuhkan kesabaran Tuhan. Kami membutuhkan ketekunan itu. Supaya kami boleh melihat jawaban dari setiap ungkapan doa kami. Siang malam kami berseru kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami bisa berlari. Hanya kepada Tuhan saja kami mendapatkan damai, sejahtera itu, sukacita, semangat yang baru, harapan yang baru. Dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Hanya di kaki Tuhan kami meletakkan semua apa yang menjadi pergumulan kami, keluh kesah kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan, sukacita bagi jemaat Tuhan. Menghadirkan Tuhan, jiwa-jiwa yang dahaga akan firman-Mu, diberikan kepuasan, diberikan lagi harapan yang baru. Terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkati kerohanian anak-anak Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, memberkati setiap pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan juga kesaksian jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati keluarga hamba-Mu, Bapak, Ibu, Gembala, dan juga Bapak, Ibu, Wakil Gembala. Biar mereka senantiasa diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Diberikan hikmat hati yang bijaksana. Terlebih pengurapan Allah tetap tinggal atas mereka. Dan Roh Kudus memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Terpuji nama Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan saja yang kami permuliakan, selalu kami tinggikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Persekutuan, penghiburan, sukacita, penyertaan oleh Roh Kudus beserta dengan kita hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.